selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dalam Buda Editorial Media Indonesia edisi hari ini, hari Jumat, 13 Desember 2013. Kali ini bersama saya, Elvira Herani. Sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan juga opini Anda tentang topik kita pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 021 58 3022 atau juga SMS di 08 11 140 772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Usman Kansong. Halo, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Elvita. Hari ini kita akan berbicara tentang pelayanan publik. Betul, iya. Dan untuk Anda pemirsa, Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Buda Editorial di Web Harian Umum Media Indonesia dan juga Twitter di mi.com. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik buruknya pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Buruknya pelayanan publik. Pemerintahan dibentuk sejatinya semata-mata untuk melayani masyarakatnya dan menampilkan diri sebagai pelayan bagi masyarakat, tak peduli seberapa besar jumlah dan beragamnya kepentingan mereka. Pemerintah tidak boleh mengeluh, apalagi kemudian mengurangi kadar pelayanan itu dengan dalih keterbatasan dan ketidakmampuan. Pemerintah juga tak diperkenankan mempersulit masyarakat mendapatkan pelayanan, terlebih dengan alasan birokrasi yang tak berjalan sesuai visi. Namun teramat sayang, hingga hari ini konsep ideal sebuah pemerintah dan birokrasi itu belum juga mampu diterapkan secara optimal oleh penyelenggara negara ini. Mereka, para pejabat dan aparat pemerintahan malah kerap berlaku sebaliknya. Mereka lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Lebih celaka lagi, para pelayan birokrasi tersebut seringkali justru lebih tekun melayani keperluan penguasa dengan mengabaikan tugas suci mereka memprioritaskan kepentingan publik yang lebih luas. Hasil survei dari sejumlah lembaga survei internasional dan kalangan organisasi non-pemerintah atau NGO yang dilansir lembaga Ombudsman Rabu 11 November lalu menjadi bukti melencengnya sebagian fungsi pemerintah di Republik ini. Survei itu rata-rata menempatkan Indonesia di posisi bawah dalam hal pelayanan publik. Tentu sangat menyedihkan karena level pelayanan publik di Indonesia ternyata dinilai jelek, bahkan teramat jelek oleh pihak luar. Menurut survei tersebut, Indonesia hanya ada di urutan ke-121 dari 125 negara. Ada juga lembaga yang menempatkan Indonesia di urutan ke-117 dari 120 negara. Ketidakberesan pemerintah mengelola pelayanan publik sebetulnya telah terjadi sejak sebelum era reformasi. Karena itulah, ketika reformasi bergulir dan pemerintah kerap dengan lantang menggelorakan reformasi birokrasi, kita sangat berharap akan ada perubahan positif dalam pendekatan mereka melayani publik. Namun, faktanya nihil. Indeks pelayanan publik masih saja berkutat di level bawah meskipun sejak 2009 negara ini sudah punya undang-undang pelayanan publik. Masyarakat tetap saja merasa hak dan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan belum terlayani dengan baik, walaupun gaji para birokrat terus naik setiap tahun. Dari satu sisi, tidak salah jika pemerintah selalu mengukur keberhasilan mereka dari angka pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator itu tentu perlu dikejar demi mewujudkan hasil akhir berupa masyarakat yang sejahtera. Akan tetapi, di sisi yang lain, pemerintah jelas tak boleh melupakan pelayanan publik. Apalah artinya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi masih banyak masyarakat yang tak mampu mengakses pendidikan. Apa gunanya angka kemiskinan digembar-gemborkan turun, tetapi separuh lebih penduduk Indonesia tak punya jaminan kesehatan? Pada poin itulah sesungguhnya pemerintah harus berubah dan terus berbenah. Semua keberhasilan dari indikator manapun semestinya bermuara pada peningkatan pelayanan terhadap publik. Karena, sekali lagi, pemerintah ada semata-mata untuk melayani masyarakatnya.
Ya, selesai kita akan memperbincangkan tentang masalah pelayanan publik pagi hari ini, Bung Usman. Sebenarnya kalau kita melihat sendiri, tadi di editorial sendiri, di artikel Beda Editorial Media Indonesia sudah dikatakan hasil survei, beberapa lembaga internasional juga menempatkan Indonesia di posisi, bisa dikatakan paling rendah ya. Iya. Sebenarnya indikator apa yang bisa menyebabkan kita melihat seberapa baik atau seberapa buruknya pelayanan publik suatu negara? Iya, kalau yang disebutkan oleh Ombudsman, jadi dua hari lalu, Ombudsman mengadakan semacam rapat kerja begitu, dan salah satu yang terungkap di dalam rapat kerja itu adalah buruknya pelayanan publik menurut lembaga-lembaga internasional. Jadi kita itu ada lembaga internasional yang menempatkan kita di urutan 121 dari 125 negara dalam pelayanan publik. Artinya kita terburuk nomor 4 ya, terbawah begitu. Kemudian ada juga yang mengkategorikan kita itu negara dengan pelayanan publik di urutan 117 dari 120 negara. Memang di dalam pernyataan Ombudsman kemarin itu tidak disebutkan indikatornya seperti apa. Tetapi Ombudsman sendiri pernah melakukan semacam survei terhadap pelayanan publik di 22 provinsi. Kenapa 22 provinsi? Karena disitulah ada perwakilan Ombudsman, juga ada beberapa kota. Dan diumumkan kemarin tanggal 8 Desember, jadi 1 hari menjelang Hari Anti Korupsi Nasional. Nah, di situ indikatornya ada beberapa. Indikatornya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Misalnya pelayanan satu pintu, kemudian pengaduan misalnya, kemudian juga pelayanan informasi kalau masyarakat ingin mengetahui informasi misalnya proses pengurusan izin, itu seperti apa pelayanan mereka. Itu indikator-indikator yang dibuat oleh Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Ya. Dan ternyata juga hasilnya ya tidak berbeda jauh dari survei yang dilakukan oleh lembaga internasional tadi begitu. Ya, ada yang mengatakan sebenarnya Bung Usman, Indonesia memang saat ini mengkampanyekan anti korupsi, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan sebenarnya hal ini agak susah dilakukan apabila pelayanan publik ini sendiri tidak bisa dibenahi. Dan ini juga akibat dari birokrasi yang bertele-tele. Apakah Anda melihat hal itu? Betul sekali itu. Kenapa Ombudsman kemarin mengumumkan hasil surveinya 1 hari menjelang Hari Anti Korupsi? Kelihatannya itu memang ada hubungannya bahwa pelayanan publik itu berhubungan dengan korupsi. Ya, kalau pelayanan publik buruk, disitulah terbuka ruang untuk melakukan korupsi ya oleh pelayan publik, pegawai negeri. Nah, jadi memang misalnya pelayanan satu pintu. Ya, pelayanan satu pintu itu dibuat agar birokrasi tidak bertele-tele, agar sistem administrasinya, agar pembayarannya pun tidak harus melalui banyak meja. Kalau dulu namanya kan pelayanan satu atap, tapi banyak pintu dan banyak meja. Nah, sekarang diubah namanya pelayanan satu pintu. Jadi untuk mengurus segala sesuatu, masyarakat tinggal di satu instansi, kemudian bisa menyelesaikan semua. Nah, itu juga kenapa dibuat seperti itu? Karena untuk mengurangi korupsi. Yang lain lagi yang dilakukan dengan menggunakan sistem IT. Jadi mengurangi interaksi. Makin banyak interaksi dengan pelayan publik, dengan pegawai negeri, itu akan memungkinkan korupsi itu makin besar. Ya, jadi karena itu interaksinya dikurangin. Pelayanan satu pintu itu sudah ada di dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik, termasuk penggunaan IT tadi. Kenapa? Ya betul tadi, karena memang makin sering berinteraksi maka makin besar kemudian untuk melakukan transaksi. Tapi untuk saat ini sebenarnya apakah sudah cukup efektif, apakah sudah berjalan dengan baik? Karena pada dasarnya kita juga masih melihat masih banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Iya, belum. Ternyata hasil survei Ombudsman di 22 provinsi itu hanya 9%. Hanya 9% dari 22 provinsi yang disurvei oleh Ombudsman yang pelayanan publiknya sudah bagus, artinya masuk kategori hijau. Sementara yang kategori kuning yang sedang itu sekitar 30-an%. Sementara yang kategori merah ini yang parah pelayanan publiknya itu ada 60% lebih. Itu menunjukkan bahwa ya pelayanan terhadap publik itu masih buruk, peningkatannya ada tetapi sedikit sekali. Ya misalnya di situ disebutkan bahwa provinsi yang paling bagus pelayanan publiknya itu Jawa Timur. Yang paling jelek Jawa Tengah misalnya. Jawa Barat ya jelek juga tetapi masih di atas Jawa Tengah. Kemudian kota-kota yang bagus itu antara lain di tingkat 2 itu Palembang, Denpasar. Nah jadi
tidak ada peningkatan yang signifikan hasil survei Ombudsman tadi. Ya hanya 9% yang bagus begitu, yang lainnya buruk. Berapa menit? Ya Elvita, baik Elvita, memang untuk menjawab topik dari Bedah Editorial Indonesia pada kali ini mengenai pelayanan publik. Mengenai saat ini bersama saya sudah ada 3 orang narasumber yang ingin menyampaikan aspirasinya mengenai topik Bedah Editorial Indonesia pada kali ini. Dan untuk langsung saja bersama saya saat ini sudah ada Bapak Jamal yang merupakan politisi dari masyarakat Aceh sendiri. Pak, bagaimana Bapak menanggapi hasil observasi dari Badan Ombudsman Republik Indonesia sendiri terkait dengan buruknya pelayanan dari Republik Indonesia ini? Bapak sebenarnya setuju apa tidak? Karena selama reformasi ini pelayanan publik itu menjuruskan kepada konsep penjilatan kepada pejabat atasan, sehingga orang-orang yang diberi kesempatan itu untuk melaksanakan tugas di setiap di kementerian, di dinas, kalau di provinsi, di kabupaten itu semua orang-orang yang terutama sekali ya orang-orang tim sukses, ya kan? Kemudian pembagian tugas bekerja itu tidak profesional, ya kan? Kemudian mereka tidak melaksanakan kegiatan pemerintahan itu dengan baik, bahkan menginginkan ada pelayanan plus-plus kepada mereka. Kemudian satu lagi, pembagian job kewenangan itu pun tidak jelas. Pengangkatan PPTK juga tidak jelas, sehingga yang bekerja hanya 4 orang dalam satu bidang kegiatan di kantor pemerintahan. Kalau misalnya saya tanya sendiri dari pengalaman Bapak sendiri, pelayanan publik yang paling buruk apa yang Bapak rasakan? Pelayanan publik yang paling buruk selama ini adalah di bidang kesehatan, ya kan? Dokter-dokter itu sangat angkuh, sehingga banyak persoalan-persoalan yang timbul di rumah sakit, di pelayanan-pelayanan puskesmas dan sebagainya itu sangat-sangat jelek. Yang paling jelek adalah di bidang kebidanan. Itu yang paling jelek kalau di tingkat rumah sakit. Begitu juga pelayanan administrasi. Walaupun sekarang ini pemerintah di provinsi, di kementerian itu sudah membuka pos pelayanan terpadu, juga itu birokrasinya sangat berbelit-belit. Kalau orang Medan bilang, kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Oke, terima kasih Pak Jamal. Ya, selain Pak Jamal, kita juga akan menanyakan salah satu narsum kita yang tercantik pada pagi kali ini, Ibu Cut. Kakak Cut, bagaimana Kakak Cut menanggapi pelayanan publik kita selama ini? Ya, saya melihat bahwa di Indonesia dan terutama juga di Aceh masih mempunyai catatan raport merah ya menurut lembaga Ombudsman tentang pelayanan publik, di mana lebih daripada 70% di Aceh sendiri tingkat SKPA-nya itu mendapatkan raport merah dari hasil survei Ombudsman. Ini menandakan bahwa pelayanan publik di Aceh maupun di Indonesia masih sangat jelek. Kenapa? Karena di Indonesia itu kan 60% di atas tingkat kementerian itu masih mengalami raport merah dari hasil survei itu, dan tentunya punya mekanisme dalam hasil survei itu yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurut Kakak Cut sendiri apa raport merah? Departemen apa atau instansi apa yang memiliki raport merah? Ya, kalau di tingkat nasional kita masih lihat bahwa bidang pekerjaan umum merupakan nomor 1 yang mempunyai raport merah ya, meskipun kemudian sudah berusaha untuk memperbaikinya dengan adanya undang-undang pelayanan publik nomor 19 tahun 2009, akan tetapi itu belum menjawab persoalan gitu. Dan pelayanan kesehatan kalau di Aceh kemudian dispora dan lagi disorot sekarang itu sangat masih harus diperbaiki oleh pemerintah. Oke, terima kasih Kak Cut. Selain itu juga ada salah satu narsum kita yang merupakan juga pegawai negeri sipil, dan saya ingin menanyakan juga Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah pelayanan publik selama ini yang sudah berjalan sudah seperti adanya atau bagaimana? Kita memahami bahwa kekecewaan masyarakat masih ada pelayanan publik yang buruk. Tentu ada yang baik, ada yang buruk, kita pahami. Tapi kita di sisi pemerintahan, di sisi PNS ini terus memacu diri memperbaiki apapun kebutuhan masyarakat, karena itu sudah tanggung jawab daripada PNS. Hal-hal yang tidak maksimal tentu akan kita pahami. Kita tidak sepakat pelayanan pemerintah ini buruk, tapi tidak maksimal ya, kita benar bahwa ada yang buruk, kita pahami. Tapi tentu ada juga yang baik, seperti di bidang kesehatan tadi disebutkan oleh Pak Jamal Mukul dari DPRA, Ibu Ucu dari aktivis.
bahwa ada pelayanan umum misalnya di rumah sakit Zainal Abidin mendapat citra pelayanan prima yang baik pada April kemarin. Oke Pak, sip. Pak, sebagai penutup Pak, menurut Bapak apa langkah perbaikan ke depannya buat pemerintah sendiri? Kami perlu keseriusan daripada pemerintah, daripada PNS, bahwa tuntutan masyarakat hari ini semakin banyak, alamnya semakin terbuka, makanya masyarakat PNS ini harus mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin baik untuk melayani publik dengan baik. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Oke pemirsa, saat ini saya juga ingin bertanya lagi kepada Bapak Jamal. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Bapak pernah tidak ditawari untuk menjadi atau duduk di salah satu instansi pemerintahan, namun ditawari uang pelicin? Ya karena kita masyarakat biasa, kemudian itu tidak mungkin ditawari. Apalagi saya selalu memberikan masukan kepada pemerintah, tapi pemerintah di mana saja itu tidak mendengar ya. Kemudian yang paling kita harapkan kepada pemerintah hari ini untuk membina pelayanan aparatur yang baik, semua kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum ya. Pemerintah harus kembali kepada pembinaan moral secara nasional. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Jamal. Ya Elvita, demikianlah 3 dari narasumber saya yang menyampaikan aspirasinya pada kali ini. Mereka menyoroti antara lain rapor merah, yaitu masih antara lain dipegang oleh bidang kesehatan dan juga dinas pekerjaan umum. Dan mereka berharap pembenahan diri yang baiklah akan membuat kedepannya lebih baik. Demikian Elvita, langsung dari Banda Aceh, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Eko, itu tadi rekan kita Eko Prima. Cukup menarik sebenarnya Eko bertanya kepada salah satu pelayan publik ya. Betul. Jadi memang kalau kita melihat sendiri ada kecenderungan masyarakat kita karena pelayanan yang begitu buruk, akhirnya memilih untuk ambil jalan singkat, akhirnya bersedia untuk mengeluarkan uang demi agar urusannya cepat selesai. Jadi sebenarnya permasalahannya juga ada di masyarakat juga. Membuat manja para pelayan publik ini untuk tidak melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Tentu saja dua belah pihak, tetapi harus ada yang memulai kan. Yang memulai itu sejauh ini berdasarkan penilaian masyarakat itu adalah justru pelayan publiknya, PNS-nya itu. Dia mempersulit. Ya tadi Bapak anggota DPRD bilang kalau bisa dipersulit untuk apa? Dipermudah begitu. Nah, karena dipersulit itulah maka masyarakat berusaha untuk mempermudah dengan menyediakan uang misalnya. Ya jadi saya kira dua belah pihak, tetapi ada yang memulai. Yang memulai itu siapa? Umumnya kalau kita lihat pengalaman kita sehari-hari adalah ya pelayan publik itu yang membuat memperlama, memperpanjang, kemudian juga ya mempersulit. Akhirnya masyarakat mencoba untuk menembus semua persoalan itu dengan menyediakan duit. Jadi yang memulai sendiri adalah PNS-nya sendiri menurut saya. Dan lebih masalah lagi sekarang masyarakat juga akhirnya memaklumi sebenarnya Bung Usman. Ya akhirnya karena sering terjadi segala kesalahan yang didiamkan itu akan dianggap kebenaran, dianggap kelumrahan, dianggap kewajaran. Nah sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu ada pasal yang mengharuskan, bukan membolehkan tapi mengharuskan pemerintah ataupun pejabat di atasnya untuk memecat misalnya kepala dinas yang melakukan pelayanan publik secara buruk. Tapi itu kan tidak dilakukan, ya tidak dilakukan. Kembali ke soal komitmen tadi, artinya komitmen untuk memperbaiki, ada komitmen, cuma biasanya sebatas himbauan. Misalnya Menko Polkam kemarin di acara rakernya Ombudsman ya mengimbau juga, oke pelayanan publik harus bagus ditingkatkan, evaluasi atau survei Ombudsman dijadikan pelajaran. Yang kedua, komitmen yang sering dilakukan oleh pemerintah itu adalah biasanya menaikkan remunerasi, menaikkan gaji, tetapi pelayanannya jalan di tempat. Tahun depan 6% PNS naik. Ya, remunerasi di beberapa instansi juga tinggi sekali, tetapi pelayanan publiknya tidak meningkat. Ya, pemirsa, kini saatnya kita juga akan meminta pendapat para penelpon. Kita akan ke penelpon pertama untuk pagi hari ini. Kita kembali terlebih dahulu dengan Ibu Sri. Halo, selamat pagi Bu Sri. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, silakan. Iya, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pengalaman saya mengurus waktu itu KTP saya hilang waktu saya mau check-in di bandara. Jadi saya karena saya penduduk Provinsi Lampung terpaksa saya buat KTP baru. Nah,
Untungnya ada fotokopi daripada EKTP. Nah, setelah saya ke Capil dan saya mau ngurus kelengkapan untuk paspor, kebetulan saya sekarang sementara ini tinggal di Bali. Lihat cucu-cucu saya, jadi saya buat KTP baru itu dikenakan biaya 50.000. Diminta. Nah, dengan buat kartu kakak itu 100.000. Waduh, hebat banget. Cuman saya diam aja sih. Ya sudah, daripada saya bermasalah nantinya untuk membuat kelengkapan paspor, kebetulan saya mau umroh, terus saya kasih aja deh supaya mulus jalannya gitu ya. Saya juga nggak mau ribet gitu. Udah gitu saya di Bali kebetulan saya ngurus paspor juga nggak ada masalah untuk pelayanan Bali yang seperti dibicarakan tadi. Bahwa Bali yang ngurus paspor bagus sekali pelayanannya, tidak ada pungutan. Apa yang saya rasakan betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri sudah menelpon kami dan berbagi pengalamannya. Dan kita ke penelpon selanjutnya dengan Bapak Yulis Nasution. Halo, selamat pagi Pak Yulis. Selamat pagi Bu Elvita. Selamat pagi Bapak, silakan. Saya penduduk Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kota Bengkali. Yang PAD-nya setiap tahun sangatlah dasar, 4 triliun. Tetapi pelayanan publiknya jauh sangat tertinggal. Seperti infrastruktur, ke pelosok-pelosok desanya masih banyak jalan tanah. Padahal itu setiap tahun ada yang namanya di daerah Kota Duri ini, Jalan Gajah Mada namanya, itu terletak di Sebangang. Setiap tahun itu dianggarkan 20 miliar. Tetapi jalan itu terhancur. Baik, terima kasih Pak Yulis. Terima kasih Pak Yulis, kita sudah bisa menangkap maksud Anda. Tadi mengeluhkan juga masalah mungkin ya jalan, infrastruktur seperti itu juga bagian dari pelayanan publik. Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir kita. Satu lagi ini saya ingin menanyakan tentang masalah istilah civil servant. Itu pelayanan publik ya, pelayan publik PNS di luar negeri dengan istilah pegawai negeri sipil di Indonesia. Apakah ini sebenarnya juga menjadi kendala susahnya melayani publik dengan benar? Iya, saya kira bahasa memang bisa menggerakkan, bisa mempengaruhi mindset. Istilah itu bisa mempengaruhi mindset, cara berpikir kita, cara kita bertindak. Di luar negeri dalam istilah bahasa Inggris, istilahnya civil servant. Servant itu artinya pelayan. Civil publik, kira-kira begitu. Jadi maknanya civil servant, pegawai negeri di sana itu pelayan publik. Kalau di Indonesia, artinya apa? Di luar negeri, di Amerika dan Inggris misalnya, itu lebih mengetengahkan fungsi. Jadi fungsinya yang dipentingkan, bahwa dia adalah pelayan publik, bahwa dia melayani publik. Kalau istilah pegawai negeri itu maknanya lebih struktur. Jabatan, bukan fungsi. Sehingga istilah pegawai negeri itu ya lebih ke pejabat. Saya pejabat. Bertanggung jawab kepada negara, bukan kepada masyarakat. Kepada negara, bukan kepada masyarakat. Dan dia melayani atasannya, tapi tidak melayani bawahan, tidak melayani kawula, tidak melayani publik. Nah, mungkin istilahnya perlu kita pertimbangkan untuk kita ubah, misalnya untuk mengubah mindset para pegawai negeri ini seperti kita mengubah istilah departemen menjadi kementerian. Dan pegawai negeri itu kan adalah warisan istilah yang diciptakan oleh Belanda, penjajah Belanda, ya Ambtenaar begitu, kemudian priai. Sampai sekarang kemudian pegawai negeri, dan pria itu di zaman Belanda itu memang sangat dihormati oleh penjajah, dia dianak emaskan, dan juga dihormati oleh kawula, rakyat biasa. Nah, istilah itu kemudian hanya berubah saja sebutannya, tetapi maknanya tetap sama. Jadi mindset juga harus dirubah, mindset juga harus diubah. Nah, karena itu saya kira harus diubah bahwa pegawai negeri adalah melayani publik. Mungkin diawali dengan perubahan istilah lah begitu. Tapi bagaimanapun juga kita berharap ini tidak akan menjadi akhir, dan masyarakat juga tidak putus asa melihat pelayanan publik yang ada sekarang. Masih ada harapan ya, Bung? Masih ada harapan tentu saja. Kita berharap dulu dari masa penjajahan Orde Baru ke reformasi, kita berharap ada reformasi birokrasi, tapi ternyata tidak signifikan perubahannya dengan istilah reformasi birokrasi itu. Kita tunggu saja apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah, karena bagaimanapun juga sampai saat ini pemerintah mengklaim sedang melakukan pembenahan. Oke, terima kasih Bung Usman sudah bersama dengan kami, dan juga terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama dengan kami hingga pukul 8 ini. Saya Afrah Herani bersama dengan Bung Usman Kansong undur diri dari hadapan Anda. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.